Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ini tadi Pak Agus. Acara pagi ngeteh. Sudah minum teh? Sudah. Teh tubruk. Teh tubruk asli Sendang. Wah, Tulung Sendang. aku. Hijau apa coklat? Yang coklat. Coklat. Piye Bang, ada apa? Enggak. Saya dari kemarin itu ada yang ingin saya tanya. Iya. Ya sebagai untuk mengisi di minggu pagi yang cerah ini. Itu saya pernah dengar makam Trunyan di Bali. Oh ya, makam di bawah pohon. Iya. Iya. Gimana itu ceritanya? Makam Trunyan itu makam umum masyarakat sekitar Trunyan sana. Jadi Trunyan itu berasal kata dari taru. Taru itu artinya pohon. Terus menyan itu artinya wangi. Jadi Trunyan itu artinya pohon yang wangi. Iya. Memang khusus buat masyarakat Bali itu. Khusus buat masyarakat Bali dan orang yang mati di sana itu orang yang mati di sana itu ya cuma ditaruh di bawah pohon, tidak dikubur. Tentunya ada sesuatu. Kenapa kok tidak bau ya? Nah ini yang perlu dijelaskan ya, kenapa kok sampai tidak bau? Betul. Padahal mati, membusuk, Ya. dibiarkan, cuma ditutup sama Ranting-ranting itu. ranting-ranting sama anyaman-anyaman bambu itu. Jadi begini Bang Karim, pohon Trunyan itu memiliki karakter dia, kalau sudah besar pokoknya ya, memiliki karakter dia menetralisir semua aroma, baik itu aroma yang wangi maupun aroma yang busuk. Jadi orang kalau ditaruh di bawah pohon Trunyan kemudian meninggal itu dalam keadaan membusuk, maka bau busuknya itu akan dihisap oleh aroma pohon itu tadi. Namanya sudah taru dan menyan. Menyan baunya wangi. Itu. Jadi tidak ada namanya di sana itu bau busuk, itu tidak ada yang ditaruh di bawah pohon itu. Gitu. Ya, jadi itu ilmiah itu bukan apa istilahnya. Secara metafisika dan secara ilmu fisika difisiologiskan ya bisa. Cuman mungkin orang tidak banyak tahu bagaimana ilmiahnya tentang Trunyan itu tadi. Ya, secara spiritual tentu ada, tapi nenek moyang kita kan juga mau melakukan pendekatan ilmiah. Titen risetnya itu zaman dulu kan titen, tapi yo bagus kan. Iya. Saya juga penasaran. Kalau seandainya kemenyan itu yang kita dengar itu, kan itu nenek moyang kita sangat dekat sekali dengan apa yang namanya kemenyan. Ya. Bagaimana hubungannya dengan COVID-19 yang namanya virus corona? Mungkin ada sesuatu di balik makna yang sebenarnya kemenyan itu mungkin ada hubungan yang erat dengan peristiwa-peristiwa non ilmiah yang mungkin bisa diterangkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat supaya masyarakat itu lebih tahu. Nenek moyang kita dulu itu kalau memakai kemenyan itu sebetulnya mereka juga sudah melakukan satu proses panjang pengamatan, penelitian dan titen yang juga tidak hanya asal memilih ya toh. Ya. Pohon Trunyan atau aroma kemenyan itu tadi itu memiliki efek fisiologis yang sangat luar biasa buat kesehatannya. Seperti ini, kita membuat aroma dupa dari dupa kemenyan ini tadi. Apa hubungannya aroma dupa dengan kemenyan? Apa hubungannya aroma dupa ini dengan kesehatan? Apa hubungannya aroma kemenyan itu dengan kesehatan? Apa hubungannya dengan COVID-19? Maksudnya kan begitu kan? Iya. Kemenyan itu kalau dibakar terus kemudian dihirup oleh hidung, maka hidung itu di sini kan ada saraf susunan saraf pusat ya. Jadi
12 saraf tubuh manusia itu salah satunya itu ada di hidung untuk membedakan aroma. Nah, itu bau kemenyan, dupa kemenyan, ya toh. Itu kalau dihirup lewat hidung kemudian dikirim sensor otak, itu menyebabkan sel otak manusia itu tumbuh lebih cepat, terus kemudian kepekaan spiritualnya bertambah, kepekaan sosialnya bertambah, emosinya itu terkendali. Jadi kalau sering kita menghirup wangi-wangian ya, wangi-wangian entah itu bunga, entah itu minyak wangi, entah itu dupa, entah itu kemenyan, itu membuat tubuh kita itu imunnya bagus. Karena COVID-19 itu menyerangnya kan di saluran pernapasan. Ya. Makanya nenek moyang dulu itu sudah memakai yang seperti itu ya, di samping memiliki manfaat fisiologis, mereka juga memiliki manfaat psikologis. Luar biasa. Luar biasa. Cuman pemirsa harus tahu, anak-anak muda harus tahu ya, atau biar tidak salah mengartikan. Betul. Selama ini kayaknya pembakaran dupa, menggunakan kemenyan itu identik dengan hal-hal yang bersifat negatif. Padahal makna yang sebenarnya dari pembakaran kemenyan atau wangi-wangian atau dupa ini ternyata dampak positifnya itu benar-benar nyata. Ya. Baik buat kesehatan maupun buat alam semesta. Ya. Yang mungkin tidak pernah disadari oleh masyarakat itu adalah bagaimana seandainya ada orang meninggal dunia kena COVID terus kemudian dikuburkan di Trunyan. Iya. Nah, itu enggak masalah, tetap pakai protokol kesehatan, ya toh. Mereka diberangkatkan ke situ, ditaruh di bawah pohon Trunyan. Di sana virus itu dihisap sama pohon Trunyan. Jangankan kok virus, kita datang ke sana pakai wangi-wangian aja. Wangi-wangian kita sampai sana itu hilang aromanya. Netral. Jadi bau wangi itu dinetralkan, bau busuk dinetralkan, virus pun juga dinetralkan di sana. Sehingga meskipun ditaruh begitu, ada orang datang ke sana juga tidak khawatir untuk ketularan COVID-19. Ini kalau ini kemenyan itu tadi ya, kemenyan itu tadi kalau dikembangkan itu luar biasa manfaat. Tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, aturan pemerintah itu bagus. Jadi yang ini baik ini untuk menguatkan imunitas tubuh kita. Seperti kebiasaan masyarakat kita ini, Bang Karim ya. Ada sebagian masyarakat kita itu yang senang bakar dupa. Ada masyarakat kita itu yang bakar kemenyan. Nah, itu perlu juga diketahui bahwa semua itu ada attitude, ada etikanya. Contoh sekarang, kalau kita mau membakar kemenyan, membakar dupa, peruntukannya untuk apa itu harus jelas. Kalau diperuntukkan untuk leluhur kita, ya harus kita sebut nama leluhur kita. Jangan sampai kita asal bakar kemudian kita nggak tahu tujuannya, ya nanti nggak baik juga. Kalau di Jawa kan seperti itu tadi ya Bang Karim ya. Kalau di daerah Saudi Arabia, Jazirah Arab itu apakah yang seperti itu juga ada? Wadah. Dari dulu kebiasaan nenek moyang orang-orang Arab itu sudah terbiasa dengan aroma-aroma seperti itu. Mulai dari kemenyan Arab, ratus, wangi-wangian yang diambil dari herbal. Jadi ini adalah serbuk daripada pohon gaharu. Ratus itu apa? Ratus itu juga semacam akar-akaran gitu, tapi memang aromanya wangi. Dan itu setiap malam orang-orang sana tidak hanya di lingkup rumah tangga saja, tapi di musola, di masjid. Bahkan kalau Anda ke sana, mungkin ada sebagian masyarakat kita yang sudah pernah ihram ya, haji ke Baitullah atau umroh, mereka tahu di pinggir-pinggir jalan mereka itu di toko-toko atau di depan masjid selalu disuguh bahasanya. Nah itu tujuannya apa mereka kok pakai seperti itu? Kalau itu sebetulnya ada filosofi orang-orang Arab itu yang menganggap bahwa wewangian itu memang perlu, karena wangi itu adalah satu amal jariah yang
kecil banget amalianya, tapi sangat bermanfaat karena menciptakan aroma wangi bagi lingkungan. Jadi itu memang disunahkan ya? Iya, disunahkan wangi-wangian. Jadi tidak apa-apa ya di sana bakar dupa, bakar Udah menyan. terbiasa, masyarakat sana terbiasa sekali dengan aktivitas seperti itu. Bahkan kalau di sini hanya di tempat-tempat tertentu. Di sana setiap hari. Luar biasa, iya. Dan itu kebiasaan itu sampai sekarang pun masih dipakai. Ya, Justru yang saya amati masyarakat. Pertanyaan saya, Mas. Ya, Untuk event-event kenegaraan ya, event resmi itu, apa di sana juga ada kegiatan bakar-bakar aroma-aroma seperti itu? tentu Ada. ada kebiasaan, bahkan di lingkup para pemimpin itu dipakai suasana yang lebih khidmat. Bahkan saya cerita bagi sebagian masyarakat Indonesia yang pernah ihram naik haji, Ya. nanti dia akan kaget lihat itu. Luar biasa itu. Jadi tidak hanya sebatas masyarakat kecil atau di tempat-tempat tertentu, tapi di event kenegaraan, event pemerintahan itu sudah biasa seperti itu. Selalu diadakan seperti itu. Karena itu bagian daripada aktivitas masyarakat. Nah, Sudah membudaya. iya. Jadi begitu, sangat luar biasa sekali pagi ini. Ini Bang Karim ini keturunan dari Jazirah Arab ini. Beliau keturunan India kalau tidak salah, India Arab. Dan kita bertemu di sini. Demikian pemirsa pagi ini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Kita lanjutkan ngetehnya. Siap. Wah dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.